Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Tadi barusan nonton kualifikasi Piala Dunia lagi ya. Ada beberapa pertandingan. Terakhir yang gua lihat Swiss melawan Italy berakhir 0-0 ya. Penalti Jorginho gagal. Sebelumnya gua sempat lihat England melawan Andorra ya. Menang 4-0 dan ya, ini dia yang pingin gue bahas soal Jesse Lingard ya, kaitannya sama pertandingan tadi. Ya kita tahu di pertandingan tadi Jesse Lingard tampil cukup bagus ya. Dia berperan dalam pertandingan tadi ya, cukup bagus. 2 gol dan juga 1 assist yang diciptakan oleh seorang Jesse Lingard ya. Kalau menurut gue sih ya wajar kalau seandainya dia dapat pemain terbaik ya, at least versi gua ringan amatiran. Ya terlepas tadi gua ngelihat lawannya ini kan sebenarnya tim lemah ya, Andorra, negara yang terletak antara Spanyol sama Perancis, itu negara kecil banget kalau jadi ya memang, dan secara tradisi juga bukan negara kuat ya. Dan tadi kita bisa lihat juga Inggris ini kan, kalau gue bisa bilang sih menampilkan tim B-nya ya, walaupun pemain-pemain utamanya tetap dimainkan, tapi menurut gue komposisinya ya lebih ke komposisi tadi ini, komposisi bukan yang seperti biasanya Inggris mainkan ya, England mainkan ya, walaupun ya ada seperti gue bilang ya, ada pemain-pemain intinya tetap dimainkan. Balik lagi ke Jesse Lingard yang tampil cukup gemilang ya, 2 gol, 1 assist. Bagaimana ini Jesse Lingard di Manchester United ya? Kita tahu kan ada kabar Jesse Lingard ini sebenarnya ingin ditawarkan ke West Ham ya. Cuman tidak ada titik temu ya di harga transfer ya. Karena Manchester United mau sekian, West Ham cuman bisa bayar sekian, kurang lebih seperti itu ya. Kita juga tahu musim lalu bagaimana seorang Jesse Lingard ini tampil tidak bagus bersama Manchester United. Menit bermainnya tidak banyak, lalu dipinjamkan ke West Ham, boom, meledak ya, luar biasa. Bikin gol banyak, kalau menurut catatan gue yang gue dapat di internet ini sekitar ada dia bikin 9 gol ya, which is sangat-sangat bagus. Bahkan konon ini tertinggi ya sepanjang karirnya Jesse Lingard. Well, ini perlu dicek ya, tapi kalau gue ngeliat di internet ini ya terbanyak begitulah. Artinya dia menemukan kembali permainannya di West Ham ya. Bagaimana di Manchester United ya, ini kan menarik ya, dimana sebenarnya 3 pertandingan awal ini kan dia tidak begitu banyak diberikan kesempatan ya. Kalau tidak salah hanya 4 menit dia bermain, dan ya kontribusinya juga ya apa mau dibilang ya, cuman bermain katakanlah 4 menit itu kan tidak banyak ya. Jadi tidak banyak juga yang bisa dinilai dari penampilannya dia selama 4 menit itu ya. Ketika dia melawan Southampton ya. Dan ya ini juga jadi tanda tanya ya, apakah Jesse Lingard ini akan masuk skemanya Ole Gunnar atau tidak ya. Karena ya itu tadi hal yang gue sebutkan di awal ya. Dia moncer di West Ham. Di awal musim ada berita kalau seandainya dia sebenarnya ditawarkan ke dalam proses ya perpindahan ke West Ham, walaupun tidak jadi deal. Kan ya ini menarik, apakah dia akan balik lagi ke skemanya Ole Gunnar Solskjaer atau tidak ya. Dan kalau gua ngelihat di sisinya Jesse Lingard, yang kalau gue lihat ini ternyata dia tuh lebih, walaupun posisinya banyak yang dibilang dia bermain di belakang striker seperti Bruno, tapi kenyataannya kalau dari heatmaps ini gue lihat dia lebih banyak berperan di sisi sebelah kiri ya. Ini kan juga cukup unik ya kalau kita lihat ada siapa-siapa saja di sektor itu ya kan. Ada Marcus Rashford pastinya, Jadon Sancho ya kan, Anthony Martial, Paul Pogba. Kalau dia mau digeser sedikit ke tengah di bawah di belakang seorang striker ada Bruno Fernandes ya kan. Kalau dia mau digeser sebelah kanan ada Mason Greenwood, ada seorang Jadon Sancho yang bisa dimainkan di kanan. Artinya ya
Belum lagi kita ngomong soal pemain lain ya, yang gua nggak begitu gua anggap sih, pemain kayak Juan Mata seperti itu kan ya, nggak lah ya. Artinya apa? Ya mungkin Amad Diallo itu juga nggak begitu gua lihat sih. Artinya itu tadi nama-nama seperti Paul Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood sudah 5 ya, dan Jesse Lingard. Inilah pemain-pemain inilah yang akan jadi pesaing ya bagi seorang Jesse Lingard ini untuk bisa bermain di Manchester United ya. Tadi dia masih tetap dipanggil ke tim nasional oleh Gareth Southgate. Kalau gua pikir sih, kenapa dia dipanggil? Ya Gareth Southgate masih, kalau menurut gua sih ringan amatiran ya, masih menggunakan penilaian berdasarkan ketika dia bermain di West Ham. Ya kurang lebih seperti itu. Karena kalau dia memakai standar dia main di Manchester United, ya dia hanya bermain 6 menit gitu loh, dan pertandingan juga apa yang mau dilihat dari situ kan. Ya gue pikir sih masih lebih, walaupun bukan keseluruhan ya penilaian, tapi maksud gue mayoritas masih diambil dari ketika dia bermain di West Ham. Nah, maksud gue begini, ini kan kualifikasi Piala Dunia ya. Pemain yang siap, yang bagus, yang sering bermain di kualifikasi tentunya akan lebih punya peluang untuk dimainkan di Piala Dunia tahun depan ya kalau Inggris lolos. Nah, untuk pemain supaya dipanggil ke timnas, baik itu di kualifikasi maupun di nanti ya tahun depan di Piala Dunia, kan tolak ukurnya ini adalah seberapa sering dia bermain kontribusi ya di klubnya masing-masing. Dan ini kan juga jadi tanda tanya lagi kepada Jesse Lingard ya, seberapa sering dia akan bermain di Manchester United. Dan kalau dari situ, bagaimana ini Lingard ya? Apakah dia baiknya dia keluar saja atau dia ini bagaimana ya? Karena kalau gue lihat ini kontraknya dia akan habis Juni tahun depan. Artinya tahun depan kalau dia lepas dia akan gratisan. Nah, ini bagaimana? Kalau gue sih ya ringan amatiran, kalau gue sebagai fans Manchester United pastinya gue lebih seneng dong melihat secara teknis ya Manchester United dihuni oleh banyak pemain berkualitas. Artinya apa? Dia punya kedalaman squad itu cukup dalam, dan bukan cuma dalam saja ya, tapi juga punya kualitas yang bagus. Artinya kalau pemain ini tidak bisa bermain atau pemain itu bermainnya tidak cukup bagus, penggantinya pun siap ya dengan kualitas yang tidak kalah bagus dengan si pemain itu ya. Katakanlah Jadon Sancho bermain buruk atau jelek di satu pertandingan atau belum bisa adaptasi. Di sana ada Paul Pogba, di sana ada Marcus Rashford kalau sudah sembuh ya. Ataupun juga Jesse Lingard begitu loh. Kalau gue sih senang-senang aja. Tapi bagaimana dengan Jesse Lingard sendiri? Ini kan menurut gue akan jadi sesuatu yang cukup menarik. Apakah dia punya nyali ya? Ini lebih ke mental sih kalau gue ngeliat ya. Apakah dia punya kemauan ya untuk, yaitu tadi ya, bersaing dengan nama-nama yang tadi gue sebutkan. Which is itu kan nama-nama kualitas semua ya. Bisa dibilang, berani nggak dia bersaing dengan mereka, menunjukkan kepada tim kepelatihan, bukan saja oleh Gunnar Solskjaer ya, tapi tim kepelatihannya bahwasanya ya dia bisa memenangkan ya tempat di, katakanlah, di sebelah kiri Manchester United ya, yang sekarang ini lebih banyak dikasih ke seorang Paul Pogba ya. Bagaimana ini? Pun juga bisa jadi dari sisi pelatih mungkin akan mengotak-ngatik strategi di mana ya strategi itu untuk mengakomodir katakanlah posisi atau tipe bermain dari seorang Jesse Lingard. Ini kan juga akan menarik ya. Tapi kalau menurut gua sebagai fans, gua pikir dan gua ngeliat fakta ya, Jesse Lingard harus bermain di Piala Dunia. Dia pastinya ingin ya, pemain profesional mana yang tidak ingin tampil di Piala Dunia, bermain di timnasnya. Melihat fakta bahwasannya kontraknya tinggal semusim. Kalau gue sih ringan amatiran, gue mau dia untuk stay ya. Gue lebih mau dia untuk stay. Kenapa? Ya supaya dia fight. Dia menunjukkan dia punya nyali, dia punya mental, dia seorang petarung ya. Dia tidak menyerah untuk memperebutkan satu tempat di Manchester United. Kalau dia pindah ke klub lain, pastinya akan cenderung lebih mudah dia akan mendapat tempat utama ya. Katakanlah ke West Ham. Cuman ya itu juga menjadi tanda tanya bagaimana, walaupun si feeling gua ada kemungkinan di bulan Januari besok nih, musim dingin ya, ada kemungkinan dia bakalan ditawarkan lagi ke klub ya, tergantung bagaimana penampilan dia
dari sekarang sampai dengan musim dingin nanti ya. Cuma menurut gue ya Jesse Lingard ini akan jadi pelik ya, terutama untuk Ole Gunnar Solskjaer. Tambah pusing ya, tapi menurut gue pusing yang bagus. Kenapa? Pusing karena punya banyak pilihan. Itu lebih bagus daripada pusing tidak punya pilihan ya kan. But again, posisi Jesse Lingard ini menurut gue pelik, hampir sama lah kayak seorang ya katakanlah Donny van de Beek ya. Cuman at some point sih gue berpikir Jesse Lingard ini masih sedikit lebih diuntungkan ya, karena dia ya pemain akademi, dia pemain asli Inggris, jadi lebih ya pelik, tapi tidak seperti Donny van de Beek ya, hampir-hampir sama sih menurut gue. Dan ya menurut gue sih, gue mau dia stay, gue mau dia fight, gue mau dia yaitu tadi ya menunjukkan bahwasannya dia belum habis, dia mampu masih bisa untuk bermain di klub selevel Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol-ngobrol malam singkat tentang Jesse Lingard. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thank you for watching. Dukung terus Football United ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.